Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hoftech TV. Oke, di video kali ini kita akan bikin tutorial series baru mengenai Node MCU. Jadi ini adalah Node MCU, salah satunya adalah ESP32 DevKit V1 dari DoIT. Jadi ini sebetulnya microcontroller, cuman sudah dilengkapi dengan menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, dan beberapa fitur lainnya. Jadi ini sangat lagi digandrungi banget ya di dunia IoT atau Internet of Things. Oke, kita lihat dulu dari Wikipedia. Jadi ESP32 ini adalah seri low cost-nya untuk sistem chip microcontroller yang mengkonsumsinya itu low power gitu ya. Makanya nanti hati-hati kalau ESP32 ini dia powernya 3,3 volt DC. Termasuk pin-pinnya nanti menggunakan 3,3 volt DC logic. Oke. Lalu beberapa featuresnya, pertama prosesornya. Oke, prosesornya ini ada yang single core dan ada yang dual core. Kemudian ini ultra low power, jadi sangat hemat daya, makanya banyak banget digunakan untuk IoT yang biasanya menggunakan baterai, kemudian disimpan di remote area atau di mana yang tidak terjangkau oleh aliran listrik gitu ya. Kemudian connectivity, nah ini yang jadi fitur unggulan, yaitu menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth. Kita lanjut ke bagian bawahnya. Ini sebetulnya bisa dibaca sendiri, nanti dicek aja di Wikipedia. Jadi GPIO atau General Pin Input Outputnya ada 34 programmable yang bisa diprogram gitu ya. Kemudian 2 kali bit DAC atau digital to analog conversion. Sisanya nanti bisa dibaca-baca sendiri dari Wikipedia atau langsung ke webnya esp32.net. Kemudian ini penampakannya. Ini saya menggunakan tipe ini, ESP32 DevKit V1 dari DoIT dengan 30 GPIO-nya. Oke, kita lihat di sini, ini ada USB, micro USB, nanti untuk kita program. Kemudian ini power source-nya itu 3,3 volt. Oke. Bisa juga 5 volt ya. V-in di sini 5 volt, tapi nanti dia akan dilewatkan melewati regulator ini ya. Nah, di sini ada regulator dari 5 volt ke 3,3 volt. Jadi hati-hati kalau mau koneksikan 5 volt, masuknya di sini di V-in, atau biasanya ada 5 volt, 5 V-nya di sini, 5 volt ya. Kalau sudah source-nya 3,3 bisa di sini. Gitu. Sisanya GPIO pins atau general pin input output di mapping seperti ini. Kemudian ini adalah ESP32-nya, chipnya, dan ini adalah antenanya yang built-in di PCB-nya. Ada beberapa tipe, jadi ada yang built-in antena seperti ini, ada juga yang menggunakan pigtail dan eksternal antena. Nah, kita lihat di sini seperti ini. Nah, dia jadi ada IPX portnya, nanti koneksikan dengan pigtail, kemudian koneksikan dengan antena. Nah, seperti ini. Nah, di beberapa proyek terakhir, saya memang menggunakan chip ini untuk melakukan IoT system. Beberapanya, kita lihat beberapa dokumentasi yang sudah saya kerjakan. Proyek ini saya kerjakan untuk di sebuah perusahaan yang memang concern terhadap humidity and temperature logging, gitu ya. Jadi, kita buat alatnya. Kemudian ini dokumentasinya seperti ini. Ini boxnya saya buat dari 3D print. Kemudian ini Nextion 3,2 inch. Oke, ini dokumentasinya ya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini booting. Nah, jadi seperti itu. Ini baca temperatur, humidity online, langsung masuk ke web ya, ke server, kemudian ditampilkan nilai-nilainya. Ini touchscreen juga, sudah mendukung touchscreen, kemudian beberapa parameter saya tampilkan di sini. Kemudian beberapa kontrol untuk reboot, kemudian factory reset dan sebagainya. Oke, ini proses 3D printingnya. Oke, kita lanjut ke
Visual Studio Code. Oke, kita akan buat project pertama kali ini adalah mengenai tentang koneksi Wi-Fi. Bagaimana kita mengkoneksikan ESP32 ini terhadap Wi-Fi. Oke, seperti biasa, buka platform I/O, ya, kemudian open, lalu new project. Oke, setelah itu silahkan diberikan nama projectnya, kemudian boardnya bisa dipilih, ESP32, diklik aja. Nah, ini saya pakai yang ini, DoIT ESP32. Oke, kita bikin ESP32 IoT YouTube ya. Kemudian ini kita klik ESP32 yang DoIT. Silakan kalian menyesuaikan saja ya. Nanti kalau kalian beli itu tipenya tipe apa harus disesuaikan, karena beberapa tipe memang library-nya berbeda ya. Ada yang library-nya berbeda tergantung dari penempatan pin-pinnya. Framework-nya kita menggunakan Arduino. Ada framework bawaannya dari Espressif, cuman karena kita belajar di bahasa pemrograman Arduino, kita pakai Arduino aja. Lokasinya silahkan disimpan di mana aja. Bisa default location, nanti akan disimpan, biasanya akan disimpan di sini nih, di dokumen. Oke. Klik finish, nanti dia akan mulai project wizard-nya, mulai dari ngambil beberapa library dan sebagainya. Oke, kita akan terbuka Windows yang baru seperti ini. Nanti source main.cpp. Masih sama ya step-stepnya. Bagi yang belum pernah install platform I/O di Visual Code Studio, kemudian bagaimana setupnya di pertama kali, silahkan ikuti tutorial saya di Belajar Arduino nomor 1. Oke, ini adalah starting project kita di main.cpp ya. Nah, kita akan coba bagaimana kita mengkoneksikan alat kita terhadap Wi-Fi. Oh ya, sebelum kita mulai programming, kita pastikan dulu bahwa device kita sudah terkoneksi dengan baik. Caranya itu dengan buka device manager. Lalu di bagian port ini ada Silicon Labs ini ya, CP210. Nah, ini jadi nanti ESP32 ini terkoneksi di port COM11. Apabila kita cabut nih, kita coba ya. Kita cabut. Nah, COM-nya hilang ya. Kalau kita koneksikan lagi, nah, ada di COM11. Oke, buat apa kita tahu ini? Nah, nanti kita coba setting di platform .ini. Nah, jadi kalau misalkan kita compile programnya kemudian kita upload, si program ini masih nyari-nyari di COM berapa si ESP32 ini ya. Nah, biar lebih cepat kita declare aja di sini. Namanya upload port, lalu isikan COM11. Save. Lalu kita kembali ke main CPP. Oke, kita akan coba koneksikan Wi-Fi. Kita perlu library-nya, yaitu wifi.h. Include wifi.h. Save, oke. Lalu kita bikin nama SSID atau nama Wi-Fi-nya, kemudian passwordnya kalau memang di password. Oke, kita bikin variabel dengan tipe string. Kita bikin Wi-Fi SSID. Lalu misalkan ini kita lihat di sini ada Wi-Fi-nya apa aja nih. Oke, smart building underscore Wi-Fi. Building underscore Wi-Fi. Titik koma. Lalu kita butuh juga string dalam bentuk password. Wi-Fi password. Passwordnya di sini saya ya, ini ya yang sekarang ada di sini. Oke, save lagi, tidak ada error. Oke, nah kita coba compile dulu apakah ada error atau tidak. Nah, lihat devkit v1, kemudian dia ngambil beberapa library dari Wi-Fi.
Oke, setelah sukses kita lihat di sini. Nah, baru keluar kan beberapa library yang dipakai di sini. Setelah kita declare SSID dan password, kemudian kita coba dulu di sini, kita hapus aja dulu ini. Lalu kita buat koneksi Wi-Fi-nya dengan ketik wifi.begin. Oke. Nah, titik 2. Nah, dia butuh SSID dalam bentuk char dan password dalam bentuk char. Oke, karena di sini kita dalam bentuk string, kita akan rubah stringnya ke char. Caranya, jadi dia butuh dua parameter. Yang pertama adalah wifi SSID .c string. Oke. Kemudian wifi password string. Nah, kenapa kita rubah ini ke CSTR? Ini merubah string ke bentuk char ya. Kalau kita hilangin, coba kita hilangin, terus kita compile. Nah ini ada masalah nih. No instance of override function YP class begin match the argument list. Nah, jadi argumennya itu dia butuh harusnya char. Ternyata di sini dia masukin string. Nah, nggak bisa. Oke, nah ini caranya ya kayak tadi, C str. Jadi kalau mencoba seperti itu, kita rubah string tadi ke bentuk char. Oke, sukses. Errornya sudah hilang. Nah, setelah kita deklarasikan ini wifi.begin, kemudian diisikan dengan SSID dan password sesuai dengan argumen yang dibutuhkan, maka proses koneksi sudah dimulai. Nah, untuk mengetahuinya apakah ini berhasil atau tidak, di bawahnya kita tambahkan while, kemudian kurung-kurung while buka dan tutup. Ada sebuah parameter yang bisa kita pakai, yaitu wifi, F-nya besar, wifi.status. Nah, di sini ada fungsi status untuk mengecek kalau tidak. Nah, ini metodenya ada connected. Kalau tidak terkoneksi, maka di sini kita coba ini aja deh. Serial .print seperti ini. Nah, jangan lupa kalau kita menggunakan serial, kita harus begin dulu di sini. Serial.begin dengan baud rate 9600 by default. Nanti saat ini sedang proses, dia langsung mengeluarkan dot seperti ini, titik seperti sedang proses. Jadi kita bacanya selama belum terkoneksi, maka diprintkanlah ini ke samping. Jika sudah, maka ini akan dilewati ke selanjutnya. Maka bisa kita ketik Wi-Fi connected. Kemudian di sini kita coba kasih juga serial print line connecting to Wi-Fi. Oke, selama while ini kita kasih delay deh. Delaynya 500 misalkan, seperti itu. Oke, sudah selesai. Kita coba compile. Oke, sukses. Lalu kita upload ke ESP32-nya. Oke, sukses. Nah, kalau kita lihat bagian atasnya, saat kita mau mulai upload itu dia nyari dulu COM-nya. Nah, ini use manually specified COM11 karena tadi kita sudah declare di platform.ininya adalah upload portnya di COM11. Nah, ini sangat bermanfaat kalau misalkan kita mungkin ada beberapa microcontroller yang terkoneksi dengan satu PC. Oke, setelah itu kita coba buka terminalnya yang ini, platform serial monitor, klik, connecting to Wi-Fi, connected. Oke, langsung koneksi ya. Nah, kita coba kalau misalkan Wi-Fi-nya ini kita ganti deh. Nah, gini kita coba salahin ya.
nama SSID-nya. Oke, langsung terbuka terminalnya. Nah, dia akan secara terus-menerus ngirim dot ini karena tidak terkoneksi. Nah, dikarenakan nama WiFi-nya salah. Oke, kita kembalikan lagi. WiFi, kirim. Oke, langsung connected. Oke, gimana kita tahu bahwa WiFi ini sudah benar-benar terkoneksi? Nah, ada beberapa parameter yang bisa kita keluarkan juga di serial print. Saya copy paste aja di sini. Setelah connected, kita tambahkan ini. Oke, save. Nah, setelah connected nanti dia ngeprint SSID-nya, dia connect ke berapa, ke SSID, nama SSID-nya apa. Kemudian dia printkan juga RSSI atau signal strength dalam bentuk dBm. Kemudian MAC address dari alatnya, dari SP32-nya. Kemudian local IP, yaitu IP address yang didapatkan dari router. Kemudian gateway-nya berapa dan DNS-nya berapa. Oke, kita coba kirimkan lagi. Oke. Ini bisa kita lihat. Pertama dia connecting to Wi-Fi, kemudian dia connected, kemudian nama Wi-Fi-nya ini Smart Building Wi-Fi, RSSI-nya minus 41, ya makin kecil minusnya berarti makin bagus koneksinya atau sinyalnya lebih besar ya. Kemudian MAC address dari alatnya, IP-nya yang didapatkan di 162, kemudian gateway IP atau IP routernya ada di 01, sisanya adalah DNS IP. Oke, itu adalah cara pertama bagaimana kita mengkoneksikan ESP32 terhadap Wi-Fi. Nah, itu adalah cara yang pertama. Ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan smart config, tapi kita memerlukan bantuan softwarenya dari ESP32 ini. Jadi kita tidak perlu deklarasikan. Contoh misalkan kita di sini kita jangan deklarasikan dulu, lalu ini sampai sini kita komen aja dulu. Kita serial printnya kita ketik aja di sini smart config mode. Mode WiFi-nya kita atur dulu. WiFi dot modenya kita rubah jadi WiFi APSTA. Oke. Nah, terus Wi-Fi.begin, Wi-Fi.smartconfig. Kita mulai smart config-nya. Nah, jadi kita bikin modenya di APSTA, kemudian kita mulai smart config. Kemudian selama smart config-nya belum done atau belum terkoneksi, maka dia akan terus-menerus ngeprint ini ya, dot. Lalu di sini kita bikin lagi while sama seperti tadi. Kita copy aja yang ini nih. Kita copy, kita uncomment. Kalau ini kita bedain deh. Kalau ini berarti selama smart config-nya belum done akan ngeprint strip kayak gini ya. Kalau koneksinya belum terkoneksikan, statusnya kita print dot seperti itu. Nah, nanti sisanya sama aja, WiFi connected, kemudian printkan SSID dan parameter-parameter lainnya, informasi lainnya ya. Save, lalu kita kirimkan. Nah, smart config mode ya, strip. Nah, jadi kita butuh software tambahan, namanya itu ESP32 Smart Config, paling atas. Nah, ini diinstal dulu, lalu kita open. Nah, pertama kita harus isikan dulu nama SSID-nya, lalu passwordnya. Nah, setelah itu kita confirm, kita kirim. Nah, kita lihat
Di sini langsung Wi-Fi connected, gitu ya. Jadi nggak sempat ke sini karena dia sudah langsung connected berhasil, maka dia langsung coba koneksi dan berhasil. Nah, kalau misalkan kita kembali lalu kita reset aja ESP32-nya. Oke, dia kembali ke mode ini. Lalu kita salahin passwordnya. Oke. Confirm. Nah, dia selesai. Config-nya sudah selesai. Yang ini ya. Ini sudah dilewati, smart config-nya sudah done, cuman karena passwordnya salah, dia akan terus mengulang ini. Ya, ada kesalahan di password. Dan di device-nya pun nanti akan seperti ini. Kita cancel dulu. Lalu kita restart lagi. Oke, dia masuk ke smart config mode lagi ya. Kita isikan yang betul. Confirm. Oke, connected to Wi-Fi. Seperti ini. Nah, jadi itulah dua cara bagaimana menghubungkan ESP32 kita ke Wi-Fi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like and subscribe. Kemudian share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi membutuhkan tutorial ini. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam Hoptech TV.